Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Salwa. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kepada saya yang akan membahas tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sebelumnya kita bahas tentang latar belakangnya dulu. Pernah nggak sih kalian lihat ada pajak di truk belanja kayak PPN misalnya? Nah, sebelum pajak dihitung, ada dulu angka yang jadi dasarnya buat ngitung pajak itu. Itulah yang disebut DPP. Menurut aturan pajak, DPP itu bisa berupa harga jual, nilai ekspor, nilai impor, penggantian, atau nilai lainnya yang dijadikan patokan buat hitung besarnya pajak yang harus dibayar. Intinya, DPP yaitu nilai awal sebelum dikalikan tarif pajak. Dan DPP dipakai untuk menghitung beberapa pajak seperti PPN atau pajak pertambahan nilai, PPh pasal 22, PPh pasal 23, sama PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final. Jadi gampangnya kayak gini, kalau pajak itu bangunan, DPP ini pondasinya. Tanpa DPP kita nggak bisa bangun perhitungan pajaknya. Nah, kita bahas tentang dasar perhitungan pajak dulu nih. Masuk ke dasar perhitungan pajak, ini basicalnya penjelasan lebih formal dari DPP tadi. DPP itu adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya dipakai buat ngitung pajak terutang. Pajak terutangnya bisa PPN maupun PPh, pasal tertentu kayak 22, 23, dan 4 ayat 2 di Indonesia sendiri. Dasar penggunaan pajak itu nggak cuma satu jenis, tapi ada beberapa kategori sesuai aturan undang-undang. Tapi yang sering kita temui ada dua nih. Yang pertama DPP, DPPH buat ngitung pajak penghasilan seperti PPh 22, 23, PPh 4 ayat 2 dan lain-lainnya. Yang kedua DPP PPN buat ngitung pajak pertambahan nilai. Nah, contoh sederhananya itu seperti kalian jual barang harganya 1 juta. Kalau PPN-nya 11% berarti 1 juta ini dikali dengan 11% yaitu 110.000. Nah, 1 juta itu DPP-nya 110.000. Pajaknya. Simpel kan? Nah, selanjutnya kita bahas pengertian biaya. Oke, agar agak geser sedikit tapi masih nyambung ke pajak. Kita bahas biaya. Menurut Mulyadi, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi dan bisa diukur pakai uang yang terjadi buat tujuan tertentu. Nah, di perpajakan, biaya ini nggak semuanya bisa dipotong dari penghasilan waktu ngitung pajak. Makanya ada dua istilah populernya. Yang pertama itu deductible expense, yaitu biaya yang boleh dikurangi jadi bisa bantu mengurangi pajak. Yang kedua, non deductible expense, yaitu biaya yang gak boleh dikurangi jadi gak pengaruh buat ngurangin pajak. Contohnya seperti gaji karyawan, biasanya deductible nih aman buat mengurangi penghasilan kena pajak. Ya, selanjutnya denda pajak non deductible, yaitu nggak bisa dipakai buat potong pajak. Lalu ada juga istilah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ini bukan biaya tapi lebih ke batas minimum penghasilan, nggak dikenakan pajak. Kalau penghasilan kalian masih di bawah PTKP ya selamat, nggak wajib bayar PPh. Jadi intinya dalam pajak biaya itu diseleksi dulu baru bisa dipakai buat dihitung pajak. Selanjutnya kita bahas tentang depresiasi. Sekarang bicara tentang aset tetap kayak gedung, mobil, mesin, atau perusahaan beli aset. Nilainya nggak bisa langsung dipakai sesuai dalam 1 tahun, tapi harus dibagi-bagi tiap periodenya. Nah, proses itu namanya depresiasi atau penyusutan. Depresiasi itu adalah alokasi nilai perolehan aset secara sistematis selama ada masa manfaatnya. Di pajak, aset berwujud dibagi menjadi dua.
Bangunan yaitu disusun dengan tarif khusus lebih lama. Non-bank, non bangunan atau mobil, mesin, komputer dan lain-lainnya. Masa susut dan tarifnya beda juga, tergantung aturannya. Dan penyusutan itu nggak bisa kapan aja mulai, ada aturannya. Mulai dari saat aset itu dipakai atau siap digunakan. Jadi bukan dari tanggal beli doang, tapi mulai dipakainya juga pengaruh. Selanjutnya kita bahas tentang amortisasi. Yang terakhir, amortisasi ini kalau depresiasi buat aset berwujud, amortisasi buat aset tak berwujud, seperti merek dagangan, hak cipta, izin usaha dan lain-lainnya. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aset tak berwujud secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Mulai biasanya bulan saat biaya atau pengeluaran itu terjadi. Tapi ada pengecualian nih. Contohnya di sektor tambang migas atau minyak atau gas. Minyak dan gas. Amortisasi pakai metode satuan produksi. Jadi sesuai hasil yang tambang, bukan waktu kalender biasanya. Contoh gampangnya, perusahaan bayar biaya pendirian bisa langsung dibebankan di tahun itu atau diamortisasikan bertahap, tergantung masa yang lebih strategis buat perpajakannya. Nah, baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu DPP itu angka dasar sebelum pajak dikali tarif, dipakai buat hitung PPN, PPh 22, 23, dan 4 ayat 2. Biaya di pajak ada yang boleh dan gak boleh dikurangi. Depresiasi buat aset berwujud secara bertahap, ada bangunan dan non bangunan. Amortisasi buat aset gak berwujud, juga dicicilin lainnya. Dan yang pasti semuanya ada aturan mainnya di Undang-Undang Pajak Indonesia. Jadi bukan asal hitung ya, tapi harus sesuai regulasi. Nah, jadi itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.